Saya anak pertama jadi polisi. Terus adik saya yang nomor 2 sekarang bekerja sebagai apa di bawah CFO itu kayak di bagian leasing mobil. Jadi itu. Terus yang ketiga jadi guru. Yang keempat jadi dokter. Yang kelima masih SMA. Yang keenam masih SMP. Yang ketujuh belum sekolah. Jadi saya punya pengalaman jadi dokter. Adik saya itu diminta waktu masuk dokter itu diminta sama pihak yang ngetes itu kalau nggak salah itu 180 juta. Beneran. Mengkali Allah saya ngomong. Tapi saya bilang ke adik saya, kamu lihat dulu apa namanya jadwal lulusan, cerita lulusan itu kamu lihat dulu. Kan ada teman-temannya juga yang ikut kan lulus, rupanya temannya dia yang satu sekolah pak, yang dia tahu kapasitas otak temannya yang di bawah rata-rata dia gitu kan, lulus dia nggak lulus. Udah kayak gini aja, kalau kamu memang berani saya bilang kamu datangi langsung, datangi ini misalnya, tanyakan di mana kekurangan kamu. Sedangkan teman kamu ini kamu tahu batas IQ dia seperti apa, dia bisa lulus, dan kamu kenapa nggak bisa lulus? Itu bisa kamu jadikan apa namanya, yang pertama pelajaran. Terus yang kedua, kemungkinan ada pendaftaran lagi kamu bisa ikut, kamu bisa perbaiki di situ. Nggak usah kita menuduh yang ini itu dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia datangin. Nah setelah itu pihak kampus bilang rupanya ada kesalahan di penulisan nama. Dan adik saya alhamdulillah masuk. Nah biaya itu rupanya bukan dari pihak kampus, tapi dari orang yang tidak dikenal, yang mengatasnamakan kampus itu, Universitas Kedokteran Palangkaraya itu. Jadi hati-hati, sama banyak kan informasi yang beredar, masuk kepolisian itu bayarnya sekian dan sebagainya, masuk tentara bayar ini, masuk dokter bayar ini. Bayar itu hanya untuk kepentingan adik-adik. Contohnya dari dokter, gak mungkin kan kalian gak beli alat detak jantung, habis itu kena covid, habis itu apa namanya yang untuk praktek itu alat bedah. Nah itu semua pakai biaya. Jadi itu yang dibeli. Kalau ada orang yang meminta dengan jumlah dan nominal sekian, jangan dibalas, biarkan aja dulu, jangan langsung ditanggapi dan sebagainya. Jangan. Kalian harus mengerti dulu kapasitas saya seperti ini nih, saya harus mampu. Nah kembali ke topik kami di sini. Adik-adik ada yang bisa naik motor nggak? Nanti nih saya anggap rata-rata bisa semua lah. Saya yakin ada yang kesini naik sepeda motor atau enggak? Enggak, diantar. Di luar sekolah ada yang naik motor nggak? Hah? Di luar sekolah, di luar jam sekolah lah ini. Memang les ini diperbolehkan pak, tapi dengan catatan harus rapi dan sebagainya. Kalau les, karena kan agak banyak gitu. Jadi kami ada yang lihat orang tua juga. Jadi kami dari Satlantas Polres Durian, kami tidak mengharuskan adik-adik tidak menggunakan motor, enggak. Kami memaklumi kok, mungkin dari jauh atau orang tuanya repot atau apa. Cuma satu minta kami, jaga keselamatan. Satu, dan yang kedua lengkapi keselamatan. Apa maksudnya lengkapi keselamatan? Yang pertama pakai pakaian yang layak. Jangan kalian pakai motor dan pakai baju celana pendek. Nah itu nggak sopan namanya untuk bangsa kita. Terus kalau naik motor untuk yang perempuan nih khususnya ya, kita kan ada di sini pakai cadar. Saya nggak menyalahkan ya, mohon maaf nih, pakai cadar kan, itu kan panjang tuh sampai ke bawah kan. Nah, kalau bisa pada saat naik sepeda motor itu dirapikan dulu, dijepit kalau nggak apa namanya, susah ini lah, biar nggak kena rantai motor itu. Karena itu banyak kejadiannya deh, banyak kejadian yang terjatuh gara-gara tudungnya nyangkut atau apa namanya itu, pakaian apa sih?
Gamis yang panjang itu apa namanya sebutannya itu? Cuman Jubah. jubah. Nah, jubah itu nyangkut di ininya, di lantai. Itu kebanyakan sudah. Nah, satu lagi, BPJS itu tidak berlaku untuk orang yang kecelakaan lalu lintas tanpa ada laporan polisi dari satuan lalu lintas. Jadi kalian kalau mau berobat ke rumah sakit karena jatuh, tabrakan dan lain sebagainya yang merupakan kecelakaan di lalu lintas itu nggak pernah berlaku kalau nggak ada laporan dari kepolisian lalu lintas. Mereka BPJS menerima. Jadi kalian biaya pribadi. Itu untuk pengetahuan adik-adik ya. Nanti kasih tahu orang tuanya, Pak, bukan kita nggak pengen lah musibah atau apa terjadi kan, tapi kita menghindari musibah itu. Pakailah helm, ya kan? Lengkapilah motor. Nanti apa? Kalau kita menabrak orang atau dan lain sebagainya, kita sudah lengkap nih. Tapi orang yang nabrak kita, jadi kita nggak salah. Kita bisa mengklaim BPJS, bisa mengklaim saudara aja kalau kita sudah melengkapi segala bentuk administrasinya. Tapi kalau kalian punya SIM, habis itu jalan-jalan nggak pakai helm, tabrakan atau jatuh dan sebagainya, pihak BPJS itu pasti menanyakan orang yang bersangkutan apakah sudah memenuhi standar bermotor. Gimana cara jawab? Masa kami yang membuat laporan itu harus berbohong kepada mereka? Jadi tolong adik-adik sekalian nanti dibantu ya, bilang sama orang tuanya atau sanak familinya, sanak keluarganya dan sebagainya, jaga ketertiban dalam lintas. Ada yang mau tanya? Atau Pak, kenapa naik motor itu harus ada larangan sih? Ada nggak? Sekarang saya tanya nih, saya yang tanya. Ada yang tahu SIM? Tahu? Apa SIM? Ya, surat izin mengemudi itu apa? Kalau SIM itu kan, ya memang surat izin mengemudi itu kepanjangannya. Maksud saya SIM itu dalam bentuk artiannya apa sih? Ah, nggak tahu. Sekarang kamu tahu KTP? Tahu KTP? Kartu pelajar. Atau kartu pelajar lah. Nah, kamu tahu kartu pelajar itu untuk apa? Gunanya? Nggak tahu. Jadi ada deh, segala bentuk kartu itu namanya identitas. Identitas itu dalam bentuk apa? Tergantung pada pencantuman yang ada di kartu tersebut. Misalkan kayak kartu pelajar, itu berarti identitas menyatakan kalau orang ini memang benar bersekolah di sini dan murid dari sekolah ini. Nah, sama halnya dengan SIM. SIM itu surat izin mengemudi ya. Nah, itu sebagai bentuk kelayakan adik-adik bahwa sudah secara tes, teori maupun praktek memiliki hak dan izin untuk mengendarakan suatu kendaraan. Itu maksudnya SIM. Jadi kalau ditanyakan SIM apa surat izin mengemudi? Ya memang surat izin mengemudi itu. Tapi pengertiannya apa? Itu tadi. Jadi kalau orang yang tidak memiliki SIM berarti orang tersebut belum layak untuk mengendarai sepeda motor. Karena ujian SIM itu ada dua, teori dan praktek. Sama satu lagi ditambah sekarang ada psikologis namanya. Jadi psikologis itu dinilai sekarang. Ada yang ditanyakan? Atau yang mau jadi polisi tadi Pak, ada saran nggak itu biar bisa jadi polisi? Jelas kalau jadi polisi hubungi abang. Ada uang. Umurnya berapa ya? Yang sana ujung. Ini yang paling tua siapa? Laki-lakinya paling tua siapa? Saya tahu berapa? 2009. Sekarang tinggimu berapa? Besar ini Pak. Tinggi. Bisa 160 nih. Kalau 165 gimana? Tinggi. Jadi ini ya, kalau umur masih 15 tahun ke bawah, itu cara meninggikan badan nih, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara berenang. Renang itu bisa memanjangkan tubuh kalian itu 1 mili sampai 1,5 mili per bulan kalau kalian rutin. Gak usah lama-lama berenang ya 5 sampai 10 menit juga satu hari, 5 sampai 10 menit itu
Kali aja terus setiap bulan, setiap tahun pasti nanti tinggi tubuhnya. Siapa tahu langsung boom, 3 meter tingginya lah. Tapi benar, karena saya dulu bapak saya sama ibu saya itu rata-rata di bawah saya semua, tinggi badannya. Tapi anak-anaknya tinggi-tinggi semua. Saya ini tinggi nih, 175 cm nih. Adik saya 177. Ada yang cewek 176. Yang jadi dokter tadi 175 sebenarnya. Kami tinggi kenapa? Karena kami hidup jadi perairan Kapuas, perairan Sungai Mapong namanya kalau di Kapuas itu. Jadi sungai itu, rumah kami itu pas di pinggir sungai. Waktu kecil mandi terus. Jadi rata-rata angkatan kami itu tinggi-tinggi semua. Makanya waktu kami masuk kelas 1, yang kelas 2 kelas 3 aja pakai semua oleh kami tinggi semua. Angkatan kami itu besar. Terus yang kedua, jaga pola makan. Makan makanan yang bergizi, karena Indonesia ini sudah dinyatakan stunting namanya. Nah, stunting itu artinya kekurangan gizi. Kita tinggi ini, tinggi badan kita ini rupanya bukan karena pengaruh genetik, bukan, tapi karena pengaruh makanan. Pasti ada yang suka mengonsumsi mie kan, baik itu mie gelap, dari itu mie gorengnya apalah gitu. Terus yang kedua, pasti suka makan nasi goreng. Itu sudah bukan makanan sehat sebenarnya. Tapi karena itu jajanan asli kita, makanan khas Indonesia ya, jadi kita sudah terbiasa untuk makan itu. Kenapa orang di barat itu tinggi-tinggi? Rupanya pola makan mereka itu yang sesuai dengan asupan gizi mereka. Pagi mereka apa makannya? Gandum itu rupanya tinggi karbohidratnya. Gandum sama susu. Nah kita susunya dibohongi berapa tahun oleh susu enak kayak. Siapa yang bilang kalau susu enak itu susu? Itu hanya kental manis, tidak ada kandungan susunya. Itu sudah lama dibohongi, makanya kemarin kan sama sama Bepom kan menyatakan kalau itu bukan susu, tapi hanya manis, kental manis namanya. Jadi makan makanan Indonesia ya, kalau mau jadi polisi, mau jadi tentara, untuk berapa ukurannya? 163 untuk apa? 163 itu untuk perempuan, 164 atau 65 nggak salah itu yang laki-laki. Sebelum ini, waktu yang tinggi, sempurna. Kalau tentara itu lebih tebel, kuat dulu. Mulai sekarang angkatnya apa? Kelapa. Ambil kaki, nggak apa. Habis itu berenang, sama lari, apa jogging. Nanti insya Allah pasti tinggi badannya kalau punya badan. Jadi kalau kayak cewek yang nggak pede badannya pendek, kalau mau tinggi ikuti aja, insya Allah pasti tinggi. Kalau jadi apa, jadi guru apa, jadi dokter, kalau nggak tinggi kan kurang gregetnya. Oke, saya sudah dari saya. Ya karena umur orang pertumbuhan itu dari 0 bulan sampai 17 tahun itu sudah mulai berkurang tuh. 17 ke 18 itu sudah mulai berkurang. Yang paling bagus itu 15 tahun ke bawah, paling bagus. Makanya masih SMP ini waktu-waktu kalian membangun fisik. Kalau sudah SMA pasti kan pengen pacaran dan sebagainya. Jalan-jalan aja terus dengan pacar. Kalau mau polisi ditilang lagi pacarnya kan, nah misalkan kayak nggak pakai modal pacaran di ujung-ujung kampung jalan lagi. Jangan sampai kayak gitu lah. Kalau ketemu saya kayak gitu aku saya laporkan ke bapaknya. Karena kami kalau nangkap pelajar pasti yang menghubungi kepala sekolahnya, kepala sekolah sama orang tuanya langsung. Bagian kedapatan pacaran biasanya kami dapati orang tua dari kedua belah pihak sama dan guru. Aneh sekarang ya. Laporannya tuh maksudnya tuh orang tuanya yang aneh. Pak anak saya 3 hari gak pulang, rupanya ikut pacarnya. Waduh, kan kacau. Nah sampai seperti ada ya. Ada yang mau ditambahkan?
Jadi itu aja dari sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau apa namanya, lebih ini lagi, kalian buka Instagram Satlantas Polisian atau Facebook, ada juga, Facebooknya namanya sama, atau Twitter juga sama, Satlantas Polisian. Bisa kalian tanyakan. Pak, saya mau jadi polisi. Yang jelas anak keluarga dari kalian setelah SMA mau daftar mau kuliah bapak ini namanya Pak Arif tadi ya. Iya. Jadi itu aja. Berarti kan sudah ada peluang. Kalau ada cita-cita ke sana, tapi kayaknya kalau ternyata itu makin ada penyakit lebih 20-an ya masuk di sini. Kalau ada nanti setelah tapi yang sebelum nggak ada itu. Karena setiap tahun kuota kita itu tambah terus, dan yang diutamakan itu putra daerah. Karena kan kita pembangunan KN kan dekat dengan tempat kita. KN kan apa namanya tetanggaan aja gitu sama ya kan. Makanya kita harus memperbanyak kuota untuk kepolisian sama kalian kalau jaga di sana kan diri dari putra bumi hatan piring mewakili untuk jaga di KN. Indonesia. Nah, ada ya. Dan kami jaga keselamatan kalian saat pulang maupun berangkat ke sekolah. Jangan lupakan keselamatan, jangan lupa berdoa untuk keselamatan kalian, diri sendiri, dan orang lain bersama negara. Itu aja dulu. Assalamualaikum.